Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada penjelasan kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim sebagai kumpulan akidah para salafus saleh sejak abad pertama, kedua dan ketiga, yang telah kita jelaskan pada poin yang pertama tentang iman bertambah dan berkurang, dan yang kedua berkaitan dengan Al-Quran kalamullah, dan untuk kali ini masuk kepada poin yang ketiga dari seluruhnya 43 poin dalam bidang akidah. Kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jal. Bahwa takdir baik dan buruknya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudara sekalian, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril di hadapan para sahabat berkaitan dengan rukun iman, mal iman, maka beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan alhamdulillah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang dengan 6 rukun iman yang menjadi ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau simpulkan itu bersumber dari Al-Qur'an. Berbeda dengan rukun imannya Syiah, di mana rukun iman Syiah itu terdiri daripada 5 bagian. Yang pertama adalah at-tauhid, yang kedua adalah al-adl, yang ketiga adalah nubuwah, dan yang keempat adalah al-imamah, dan yang kelima adalah al-ma'ad. Ini rukun iman Syiah yang jelas bukan dari Al-Quran dan bukan dari sunnah Rasulullah SAW, tetapi karangan orang-orang Syiah sendiri. Begitu pula kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah sebagai kelompok yang menyimpang, mereka juga punya namanya al-usulul khamsah, 5 pedoman utama Mu'tazilah. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah al-adl, keadilan Tuhan, yang ketiga adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan yang keempat adalah al-manzilah bainal manzilatain. Ya, al-manzilah bainal manzilatain, dan yang keempat adalah al-ma'ad. Ini pun adalah merupakan karangan kelompok Mu'tazilah sendiri, karena tidak ada landasan Quran maupun sunnahnya yang berasal dari Rasulullah SAW maupun dari Al-Quran, tetapi karangan mereka sendiri dengan bentuk lafaz-lafaz yang seperti itu. Makanya bersyukurlah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang selalu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi berkaitan dengan pokok-pokok keimanan
yang dinamakan dengan rukun-rukun iman itu. Alhamdulillah kita yakini itu bersumber dari Rasulullah SAW, yang kalau kemudian merujuk kepada Al-Quran, kita akan temukan semua dalilnya dari Al-Quran, dan kita menerima itu dari Rasulullah SAW. Karena Allah SWT telah memberikan Rasulullah, sebagaimana Rasulullah bersabda, inni utitu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah kata-kata yang sedikit tetapi kandungan yang sangat dalam. Makanya sabda-sabda Nabi banyak yang kemudian kata-katanya sedikit tapi isinya sangat dalam sekali. Makanya sekalian, dengan cara seperti ini insya Allah keutuhan akidah dapat kita pertahankan, kita di atas kebenaran. Karena kalau orang itu menyimpang dari segi akidahnya, pasti dia terbawa kepada kesesatan. Fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Dialah Allah Tuhan kalian yang maha benar. Daripadanya lah segala kebenaran itu. Dan barang siapa yang tidak berada di atas kebenaran yang datang dari Allah itu pasti berada di atas kesesatan. Kemana kalian akan menuju? Dan kebenaran itu telah disampaikan oleh Allah lewat Nabi-Nya Muhammad SAW berupa Al-Quran yang secara utuh dan penjelas terhadap Al-Quran itu sendiri yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnah beliau SAW. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu penjelas untuk supaya kamu jelaskan apa yang diturunkan kepada umat manusia, yaitu Al-Quran. Makanya Allah menjamin, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menetapkan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah kamu ambil, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah kamu tinggalkan. Dan apa yang disampaikan kepada Rasulullah semuanya sudah jelas, dan itu semua terbukukan dalam kumpulan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang direkam oleh para sahabat radhiyallahu anhum, disampaikan oleh murid-muridnya sampailah kepada kita secara keseluruhan. Karenanya saudara sekalian, kebenaran sunnah Rasulullah tidak perlu diragukan lagi, karena Allah menyebutkan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidak bicara dari hawa nafsu, tetapi dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Kita akan lanjutkan setelah adzan insyaallah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani barakallahu fikum, kita lanjutkan bahwa rukun iman yang kita yakini berasal dari Rasulullah SAW dan tidak perlu dilakukan lagi kebenarannya, sebagaimana penyimpangannya dilakukan oleh kelompok-kelompok aliran sesat yang tadi saya sebutkan. Dan di antara rukun iman itu ada poin yang keenam, yaitu yakin terhadap takdir Allah, baik maupun buruknya, semua merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada poin inilah kita akan menjelaskan, semoga Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, agar kemudian kita dapat menjalankan hidup ini secara benar. Dan perlu diketahui bahwa keyakinan kepada takdir Allah itu bagian daripada tauhid ar-rububiyah, di mana kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat menandinginya di dalam semua ketetapannya, baik yang berkaitan dengan umur kita, rezeki kita, keberlangsungan hidup kita, ya, kesehatan kita, penyakit yang kita hidap, semua tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kemudian termasuk kematian dan kehidupan dan kematian kita itu tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian harus menjadi keyakinan kita, supaya
kita menjalankan hidup ini dengan penuh ketenangan dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia yang paling celaka ketika dia terlalu mengandalkan terhadap dirinya sendiri, tidak mengandalkan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kemudian bergantung kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab takdir ini ada kaitan dengan ketentuan Allah yang bersifat kauni, ketentuan Allah yang itu tidak bisa dirubah, dan kita pun tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya, ala lahul khalqu wal amr. Allah yang menciptakan, dengan kebesaran Allah lah segala sesuatu diciptakan. Seperti kita diciptakan lelaki, yang sono diciptakan perempuan. Ini ketentuan Allah yang bersifat kauni. Kita tidak diminta pertanggungjawaban, kenapa kamu laki kok sono perempuan? Kenapa kamu pendek yang sono tinggi? Kenapa kamu putih yang sono hitam? Kenapa kamu keriting yang sono lurus? Ya, dan seterusnya dari kondisi seseorang yang merupakan itu ketetapan Allah SWT bersifat kauni. Ya, itu kita tidak diminta pertanggungjawaban atas ketentuan itu. Alalahul khalq. Allah lah yang berhak menciptakan sesuai dengan kebesarannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Perbuatan Allah, ketetapan Allah tidak bisa dipertanyakan, karena itu hak prerogatif Allah SWT. Justru manusia lah yang akan dipertanyakan. Tentang apa pertanyaan itu? Tentang ketentuan yang kedua, yang namanya apa? Al-qadru asy-syar'i. Ketetapan yang berkaitan dengan syariat, yaitu apa yang harus kita jalankan diberikan petunjuknya oleh Allah SWT. Apa yang harus kita tinggalkan diarahkan untuk diperingatkan jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Nah, barakallahu fikum, apabila kita memahami tentang dua kaitan ini, insyaallah dalam hidup ini kita akan mendapatkan ketentraman, ketenangan. Karena Allah menyebutkan di dalam riwayat Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallam la yadkhulul jannata aqun wala mudminu khamrin wala mukadzibun bil qadar. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW menyampaikan tidak akan masuk surga orang yang durhaka sama orang tuanya. Makanya hendaknya setiap kita jadikan orang tua kita itu adalah lahan untuk terus menanam kebaikan dan kunci untuk masuk surga. Maka jangan disia-siakan orang tua kita itu. Karena apabila seseorang durhaka sama orang tuanya, termasuk diantara mengatakan atau mengatakan uff, maka Allah melarang itu, wala taqul lahuma uff. Uff itu bahasa Quran yang biasa di bahasa kita gitu ya. Itu tinggalkan perbuatan seperti itu, karena itu adalah bentuk daripada kedurhakaan sama orang tua. Bahkan Ali Zainal Abidin rahimahullah, anak daripada Imam Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu tidak pernah terlihat makan bersama ibunya satu nampan. Ditanya oleh muridnya, mengapa kami kok tidak melihat anda makan bersama ibu anda dalam satu nampan? Kata Al-Imam Ali bin Husain, beliau mengatakan, bukan saya tidak mau makan sama ibu saya satu nampan, tetapi saya khawatir kalau ada makanan yang ada di nampan itu dikehendaki oleh ibu saya, tapi keburu saya ambil, sehingga saya mengambil haknya ibu saya. Berarti saya durhaka sama ibu saya tidak mau melakukan yang seperti itu. Sampai seperti itu halusnya untuk menjaga keutuhan orang tuanya. Ya, rahimahullah. Karenanya saudara sekalian, ini Rasulullah peringatkan, la yadkhulul jannata aqun, tidak akan masuk surga, tidak masuk surga orang yang apa? Durhaka sama orang tuanya. Wala mudminu khamrin. Yang kedua, orang yang suka minum minuman keras. Mudmin itu dia melakukan terus-menerus, continue, suka minum minuman keras. Wala mukadzibun bil qadar. Yang ketiga adalah orang yang ingkar kepada takdir Allah. Ya, dia mengatakan baik buruk saya yang menentukan, enggak ada kaitan dengan Allah. Ya, ini manusia congkak, ingkar kepada takdir Allah.
Ini saya berhasil karena usaha saya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai jadi orang seperti itu. Ikhwani barakallahu fikum. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi ini, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ini pemahaman terhadap Al-Quran dan pendalaman terhadap agama. Apa kata Ibnu Abbas? Al-qadaru nizamut tauhid. Ya, takdir atau meyakini takdir itu adalah merupakan satu sistem tauhid. Faman wahhadallaha ta'ala wa amana fahiyal urwatul wuthqa. Barang siapa yang kemudian mentauhidkan Allah dan beriman, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat, allati lan fisama laha, yang tidak akan terputus. Wa man wahhadallaha wa kadzdzaba bil qadari fa inna takdzibahu bil qadari naqdun lit tauhid. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa barang siapa yang mentauhidkan Allah tetapi dia kemudian ingkar kepada takdir, sungguh pengingkarannya kepada takdir itu, pendustaannya kepada takdir itu adalah apa? Menangkal tauhid itu sendiri, menolak tauhid itu sendiri, merusak tauhidnya itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengarkan dari Irak ada sejumlah orang yang ingkar kepada takdir, maka Ibnu Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka, Ibnu Umar berlepas diri daripada mereka, dan mereka tidak ada kaitan dengan Ibnu Umar. Demi Allah, seandainya mereka menginfakkan harta sebesar gunung Uhud itu emas, tetapi mereka tidak yakin dengan takdir Allah, maka sungguh Allah tidak menerima amalan orang-orang seperti itu. Makanya keyakinan kepada takdir merupakan bagian yang sangat penting daripada bagian keenam rukun iman yang diyakini oleh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan keterangan dan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara sekalian, Allah menyebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah takdirnya. Ya, dan ini akan kita jelaskan lebih dalam. Makanya sekalian, sebagaimana itu terungkap dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, segala sesuatu kata Allah kami tetapkan dengan takdirnya. Makanya kalau orang mengikuti takdir Allah, memahami takdir Allah, dia akan menjadikan tentram hatinya. Ya, tenang hidupnya. Karena kalaupun apapun terjadi, kadang-kadang tidak disukai oleh kita sebagai manusia. Ya, kita usaha nyari uang, udah dapat, uangnya jatuh hilang. Ya, udah dapat uangnya jatuh hilang, ditemu sama orang lain. Kemudian kita menyesal, ya Allah, udah nyarinya susah, hilang begitu saja. Kemana ini uang? Dia menyesali, dia. Ini orang kurang yakin dengan takdirnya. Tapi kalau kemudian dia yakin dengan takdir, ketika kemudian dia hilang, dia katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu semua sudah terjadi karena takdir Allah. Semoga apa yang hilang itu menjadi sedekah saya di sisi Allah SWT. Ketika kemudian anaknya memecahkan kaca, ya, kaca itu mahal, atau mungkin dia memecahkan apa? Jenis kaca yang mahal apa namanya? Kristal. Dipecahkan atau pembantunya pecahkan, dibersihkan, tahu-tahu tor pecah. Kemudian dia bilang, kamu tahu nggak ini harganya mahal begini. Dia marah-marah hanya nambah penyakit. Ya, akhirnya darahnya nambah, kemudian darah tingginya naik, gangguan terhadap jantungnya, macam-macam penyakit muncul. Coba dia katakan, ya qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu semua terjadi karena takdir Allah, karena kehendak Allah, sudah selesai. Ya, orang seperti ini hidupnya nikmat sekali. Apapun yang terjadi, kalau kemudian itu baik, alhamdulillah. Kalau itu tidak baik, sabar. Karena memang kita hanya bisa menerima itu ketentuan Allah SWT. Karenanya sekalian, ketika kita paham itu, menjadikan hidup ini apa? Tenang. Dan perlu diketahui, ada dua istilah yang banyak beredar di masyarakat. Ada namanya takdir,
ada namanya qadha. Ya, apa qadha dan apa takdir itu? Ya, kalau takdir ketentuan Allah yang sudah terjadi. Wah, ini takdir Allah, ini sudah terjadi. Seorang anak mecahkan gelas, sudah pecah. Ini takdir Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi sebelum terjadi, itulah namanya qadha. Ya, semua kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Ya, apa yang akan terjadi dengan kita ke depan, Allah Maha tahu. Tinggal kita jalankan untuk kemudian bagaimana kita dapat meraih yang terbaik dalam hidup ini. Makanya selain kita diajarkan untuk berusaha, kita juga berdoa. Sehingga karenanya Rasulullah mengatakan la yaradul qadha illa doa. Bukan takdir yang dibicarakan. Rasulullah mengatakan la yaradul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan qadha itu. Ketentuan kita ini sudah ada ketentuannya. Kamu akan bakal masuk surga, kamu bakal masuk neraka, kamu akan celaka, kamu akan bahagia, kamu akan terjadi kecelakaan, kamu akan sakit, kamu akan sehat. Semua sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita itu merasa bahwa catatan kita itu benar dalam kebaikan-kebaikan menguntungkan kita, maka kita yakini dengan ketentuan Allah itu sambil kita berdoa. Apalagi yang namanya kalbu ini kan. Kalbu ini suka berubah-ubah. Ketemu ini berubah, bawa ke lingkungan ini berubah, nanti ini berubah, setiap keadaan bisa berubah. Kita katakan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati ini supaya selalu di atas ketentuan apa? Agamamu. Kita minta kepada Allah. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu ya Allah, untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah, untuk selalu melaksanakan ibadah yang terbaik ya Allah. Jangan lupa untuk berdoa. Makanya ad-du'a'u huwal ibadah. Hakikat inti ibadah itu ada pada doa. Makanya jangan pelit untuk berdoa. Ada orang berdoa begini, ya Allah, engkau tahu apa yang aku inginkan. Wassalam. Ya Allah tahu, tapi kamu perlu mengungkapkan apa yang kamu inginkan. Sehingga karenanya saudara sekalian, perlu kemudian kita fahami ini, tidak ada yang bisa merubah qadha kecuali doa. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau seseorang sudah ditetapkan oleh Allah, fulan masuk neraka, fulan masuk surga, terus buat apa dia beramal? Buat apa kita beramal? Kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kamu berbuat, justru dengan perbuatan kamu tahu kemana kamu sedang mengarah. Dia sedang dalam keadaan maksiat, dia dalam keadaan dosa, dia dalam perbuatan-perbuatan yang menentang Allah, tapi mau minta surga, dari mana ceritanya itu? Kalau kamu mau surga, kamu beribadah untuk jalankan sholat 5 waktu di masjid, kamu banyak baca Quran, kamu berbakti sama orang tuamu, kamu berbuat baik kepada orang lain, kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu bergeser daripada kebaikan-kebaikan itu. Jangan kamu melangkah kepada kemaksiatan, supaya ketika kamu kalaupun meninggal, kamu dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pantas kalau kamu masuk surga kalau kondisimu seperti itu. Ikhwani, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Inilah yang dikhawatirkan kalau kemudian seorang dalam kebaikan di akhir hayatnya tiba-tiba kemudian dia berubah, jadi nggak benar, jadi rusak. Tetapi kemudian apa yang terjadi sampai dia mati su'ul khatimah, menghapus semua kebaikan yang lalu. Seorang terjadi di masa Rasulullah SAW, dipuji oleh banyak sahabat, hebat betul orang itu, berani betul orang itu, inilah ahli surga kata mereka. Kenapa? Setiap kali ada perjuangan yang paling beresiko, dia maju paling depan. Tetapi tiba-tiba Rasulullah mengatakan dia di neraka. Rasulullah diberitahu oleh Allah SWT, dia di neraka. Para sahabat heran,
Orang sehebat ini kok dikatakan di neraka, ada apa gerangan dengan orang ini? Maka diikutilah gerak-geriknya oleh para sahabat. Sampai ternyata orang ini saudara sekalian, ketika kemudian dalam satu peperangan terkena di rahangnya dengan tombak. Kemudian dia kesakitan, dia meraung-raung, sakit karena kena tombak itu. Dia nggak kuat, dia copot tombaknya, dia ternyata bunuh diri saudara sekalian. Dan meninggal dalam keadaan bunuh diri. Pantaskah orang yang bunuh diri itu masuk surga? Tidak pantas sama sekali. Inilah yang ditakutkan oleh para ulama. Inilah yang dinyatakan Nabi, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Ketentuan amal seseorang tergantung di akhirnya. Cobalah antum lihat. Seorang khusyuk salatnya di awal. Khusyuk. Dia bacaannya khusyuk, sujudnya, rukuknya. Ketika mau salam, terus dia kentut. Dia batal. Kira-kira salatnya sah enggak? Tak sah. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan manusia. Lihatlah orang-orang itu ketika mereka mengadakan perlombaan lari. Larinya pertama, wah semangat. Penentuannya di awal atau di akhir? Etape terakhir, finish. Kamu mencapai finishnya itu. Menang kamu kalau kamu mencapai finish yang di pertama. Atau kedua atau ketiga. Orang menentukan pada finishnya. Coba itu. Begitulah seterusnya saya sekalian. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Inilah yang harus selalu kita jaga supaya jangan kita bergeser dari ketaatan kepada Allah. Supaya kita berada di atas ketentuan agama, jangan kemudian terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, yang buruk. Makanya kita menjaga diri kita untuk berada di posisi takdir Allah supaya dalam kebaikan-kebaikan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Perbuatlah kamu karena disitulah Allah akan mudahkan. Kalau kamu berbuatnya baik, memang pantas kalau kamu menjadi ahli surga. Kalau kamu perbuatan kamu buruk, memang pantas kamu menjadi ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan siapa di antara kita yang mau jadi ahli neraka? Makanya saudara sekalian, Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Perhatikan untuk hari esokmu. Jangan yang diperhatikan sekarang. Boleh kamu perhatikan sekarang, tapi jangan lupa hari esokmu. Maksudnya apa? Hari kematianmu. Di mana kamu akan kemudian meninggalkan dunia. Apakah kamu dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah? Dan tentunya kita semua berharap untuk memperoleh husnul khatimah. Sehingga karenanya kita berdoa kepada Allah untuk bagaimana selalu berada pada posisi ke arah husnul khatimah. Dan para ulama mengingatkan ada 3 amalan yang apabila itu dilakukan oleh seseorang yang kemudian dapat menyebabkan dia mengarah kepada su'ul khatimah. Ya. Yang pertama apa? Syirik kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya, syirik kepada Allah ini kalau orang itu tidak taubat, itu bisa mengarah kepada apa? Su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Yang kita harus waspadai. Itu bisa mengarahkan kepada su'ul khatimah. Yang kedua adalah apa? Apa? Bid'ah. Ya, aliran sesat. Jangan pernah mengikuti aliran sesat yang berlawanan dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena itu akan mengarahkan kepada su'ul khatimah. Dan ini yang harus kita hindari. Makanya pentingnya kita kemudian apa? Menghindari aliran sesat itu. Yang ketiga adalah apa? Hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Hati-hati itu. Karena itu bisa mengarahkan manusia ketika kemudian dia dimabuk oleh dunia, tahu-tahu dia sadar mati sudah di hadapan dia dan dia tidak sempat untuk apa? Bertobat kepada Allah SWT. Naudzubillah min dzalik. Dan itu diperingatkan oleh para ulama agar kemudian jangan sampai kita mabuk dunia, tahu-tahu sadar sudah termasuk kelompok orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ikhwani barakallahu fikum, makanya kita pahami arti takdir ini secara benar. Kalau memang itu sudah terjadi, maka kita lihat apakah itu dalam ketaatan kepada Allah ataukah dalam kemaksiatan. Kalau dalam ketaatan kepada Allah, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah dan doalah kepada Allah supaya diterima amalmu itu. Dan kemudian jangan diungkit-ungkit lagi, jangan kemudian diangkat-angkat lagi untuk minta dipuji dari manusia. Naudzubillah min dzalik. Kalau kemudian itu buruk, kemudian sadari, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah.
Wa anibu ila Allah, kembali kamu kepada Allah. Supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang keliru seperti itu. Makanya selalu harus evaluasi. Jangan sampai kemudian kita terbawa kepada kesalahan-kesalahan terus-menerus. Ikhwani barakallahu fikum, makanya antara qada, sesuatu ketentuan yang sudah tercatat di sisi Allah SWT, dan antara qadar yang sudah terjadi, yang kita bisa melihat dengan kenyataan hidup kita. Ketika kemudian kita berada di tempat ini, meskipun hujan, kita masih berada di tempat ini. Inilah takdir Allah sedang kita ikuti di pengajian ini. Makanya saudara sekalian, ini kita harus memahami secara benar supaya apa? Kita tidak salah. Dan takdir itu ada 4 macam. Jadi kalau dikatakan takdir berarti masuk qada. Ya. Kalau dikatakan qada masuk takdir. Tapi kalau dua-duanya didempetkan, tidak didampingkan, maka takdir berarti sesuatu sudah terjadi, qada sesuatu apa? Belum terjadi. Seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, sama dengan makna iman dan Islam. Kalau dia tergabung, maka iman artinya keyakinan dalam kalbu, Islam merupakan perbuatan pada anggota tubuh kita. Tetapi ketika kemudian terpisah, iman itu berarti mengandung iman dan Islam, Islam juga mengandung Islam dan apa? Dan iman, zahir maupun apa? Maupun batin, seperti itu. Nah, barakallahu fikum sekalian, takdir itu ada 4 macam. Namanya at-takdirul am. Ya, ketentuan Allah yang bersifat umum. Apakah untuk manusia, apakah untuk jin, apakah untuk alam semesta. Seluruh ketentuan Allah merupakan masuk dalam kategori poin yang pertama ini. Di mana Allah SWT menyebutkan, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat 70, Allah SWT menyebutkan, tidakkah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan bumi, sampai ada daun yang jatuh dari pohon pun Allah tahu. Apa saja yang terjadi dalam alam semesta ini, Allah mengetahui semuanya. Seorang tidak bisa bersembunyi dari Allah. Ya? Inna dzalika fi kitab. Itu semua sudah tercatat dalam satu kitab. Itulah disebut dengan apa? Al-Lauhul Mahfuz. Semua tercatat di Allah SWT. Tidak ada yang terlepas sedikit pun. Ya, tidak ada yang kemudian terlewatkan sedikit pun. Kemudian Allah menyebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah menyebutkan dalam ayat ini, tidak ada musibah yang terjadi di bumi ini atau yang terjadi dengan diri kalian. Musibah tsunami, musibah gempa, gunung atau gempa yang berasal dari apa? Dari bumi ataupun yang lainnya. Musibah yang ada di bumi ini. Atau yang terjadi dalam diri kita semua sebagai manusia. Si fulan sakit, si fulan meninggal, si fulan ketabrak, si fulan mengalami stroke dan lain sebagainya. Ya, semua yang terjadi di bumi maupun yang terjadi pada diri kalian. Illa fi kitabim min qabli an nabra'a. Itu semua tercatat di dalam kitab, dalam catatan sisi Allah, Lauhul Mahfuz, sebelum diciptakannya semua itu. Ya, semua ini sudah ditetapkan oleh Allah sebelum terjadi. Ini ayatnya. Dan itu bagi Allah kecil, mudah. Bagi Allah itu mudah. Karena itu, likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Jangan pernah kamu sedih apa yang terlewatkan dalam kehidupan. Aduh, proyek harusnya berhasil, gagal, pusing, stres, depresi. Tahu-tahu kemudian terus minum racun tikus, bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Ya? Sesuatu yang sudah terjadi enggak usah disesali. Itu sudah merupakan takdir Allah. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, gantilah yang lebih baik. Subhanallah. Allah ingatkan itu. Likai la ta'sau 'ala ma fatak. Jangan sedih apa yang sudah terjadi. Ya sudah terjadi, Anda ada dua kemungkinan, imam baik atau tidak baik. Kalau baik, kamu bersyukur, tidak baik, kamu perbaiki. Kita dikasih kesempatan oleh Allah SWT. Coba seandainya kita diperlakukan oleh Allah seperti Allah memperlakukan iblis, laknatullah alaih.
Sekali saja iblis melanggar Allah, satu perintah Allah diabaikan sama iblis. Kamu sujud sama Adam, dia nggak mau. Aba wastakbar, dia sombong, dia enggan, nggak mau sujud, menolak satu perintah Allah. Tetapi apa yang terjadi? Allah usir dia, Allah laknat dia, Allah tetapkan dia akan menjadi neraka selama-lamanya. Tetapi kemudian iblis meminta izin. Fa'andirni ila yauma yub'atsun. Ya Allah, kalau itu ketetapanmu kepadaku, kasih kesempatan aku hidup sampai hari kiamat. Fa innaka minal mundharin. Kamu diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat. Tetapi apa kata iblis? Fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku bersumpah atas kemuliaan-Mu, aku akan sesatkan seluruh manusia itu. Itu sumpah iblis. Karena dia enggak mau masuk neraka sendirian. Lihatlah orang-orang yang bejat itu. Lihatlah orang-orang jahat itu. Dia enggak mau jahat sendirian. Dia enggak mau bejat sendirian. Mereka kaki tangan syaitan. Ini sumpah iblis laknatullah. Fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka dari depan, yaitu tipu daya dunia, dan dari belakang, yaitu dilupakan dengan akhirat, dan dari kanan supaya jauhkan dari kebaikan, dan dari kiri supaya orang dijerumuskan ke dalam keburukan-keburukan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau akan temukan kebanyakan mereka orang tidak bersyukur. Hati-hati ini. Ini sumpahnya iblis laknatullah alaih. Karena satu pelanggaran kepada Allah, Allah hukum dia seperti itu. Ataukah kemudian kita diperlakukan seperti Adam alaihissalam bersama Hawa? Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahuma syaitan. Wahai Adam dan Hawa, istrimu tinggallah di surga, nikmati semua yang ada di surga, kecuali satu pohon jangan kamu dekati. Nanti kamu akan tersesat dan kamu akan menjadi orang yang zalim. Tetapi syaitan kemudian mempengaruhi keduanya. Akhirnya dia melanggar Allah, keduanya melanggar Allah, dan Allah usir kemudian ihbita minha jami'ah. Turun kalian dari surga itu seluruhnya. Subhanallah, dihukum mereka dengan dikeluarkan dari surga. Hanya karena satu pelanggaran yang mereka lakukan terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tanya sama diri kita. Berapa perintah Allah yang sudah kita abaikan? Berapa larangan Allah yang sudah kita jalankan? Dan kita bukan malaikat, kita bukan nabi. Kita manusia biasa. Sangat banyak yang bahkan mungkin tidak terhitung sekalian. Berapa banyak perintah Allah yang kita abaikan? Berapa banyak larangan Allah yang kita justru melanggarnya. Tetapi Allah memberikan kesempatan kita hidup. Kita enggak diperlakukan seperti iblis. Kita enggak diperlakukan seperti Adam. Kita berikan kesempatan hidup. Untuk kita supaya bertaubat. Bertaubat. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba, kata Rasulullah, selama napasnya belum di kerongkongan. Kalau sudah mau mati, napas di kerongkongan, mau taubat, udah nggak ada lagi. Seperti siapa? Firaun. Udah tenggorokan mau mati, taubat, udah nggak ada lagi. Ya, masih punya kesempatan selama masih kita hidup. Untuk kemudian kita koreksi, kita perbaiki, kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya untuk mengikuti takdir Allah yang baik itu. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa. Berbuatlah kamu. Masing-masing Allah akan mudahkan sesuai dengan apa? Dengan ketentuan yang takdirkan kepadanya. Makanya sekalian kita minta kepada Allah dengan doa-doa kita supaya kita selalu diarahkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah selalu jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, dan supaya kita tidak bergeser dari mereka. Makanya Rasulullah Allah menyebutkan yamhallahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah yang menetapkan, Allah juga yang menghapus. Inilah yang harus kita tembuskan dengan doa-doa kita itu. Allah yang menetapkan, Allah juga yang menghapus.
Yamhallahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Di sisi Allah ada apa? Buku induk catatan kita semuanya. Wa qaulu ta'ala anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua sudah ditetapkan sama Allah dan Allah tahu segala sesuatu. Makanya jangan menghindar dari ilmu Allah. Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Termasuk yang tersembunyi dalam kalbu kita. Itu kali Imam Sufyan Ats-Tsauri sedang memberikan pengajian seperti ini. Tiba-tiba melihat ada anak muda yang melihatnya bukan konsentrasi kepada gurunya tapi melihat sebelah sana. Ya. Imam Sufyan melihat orang itu kok lihatnya sana terus. Dilihat ada perempuan lagi lewat. Ya, yang diperhatikan anak muda itu apa? Perempuan yang lagi lewat. Maka beliau membacakan ayat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam kalbu. Subhanallah. Ikhwani barakallahu fikum. Makanya kalau kita sadar kita di bawah pengawasan Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kalau saja kemudian kita berbuat sesuatu di hadapan orang tua kita atau di hadapan guru kita atau di hadapan orang yang terhormat yang kita hormati, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang nista, sesuatu yang jelek, kita malu untuk dilihat mereka. Bagaimana dengan Allah yang Maha tahu tentang kita itu? Ini yang kemudian harus hadir dalam pikiran kita, harus hadir dalam kalbu kita, supaya kita selalu di posisi apa? Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, makanya Rasulullah SAW menyebutkan begini. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah menetapkan takdir-takdir seluruh ciptaannya. Khalaiq ini bisa jin, bisa manusia, bisa alam semesta, bisa apa saja dari ciptaan-ciptaan Allah itu. Itulah telah ditetapkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Ya, di sini tidak ada penjelasan apakah 50.000 tahunnya Allah ataukah 50.000 tahunnya kita. Sebab kalau seharinya Allah sama dengan 1.000 tahun kita. Ya. Dan itu 50.000 tahun sudah ditetapkan semuanya itu. Makanya jangan pernah menyesali takdir. Kenapa saya jadi orang miskin ya? Kenapa saya ini kok gak laku-laku ya? Kok gak ada yang mintain saya ya? Ya? Atau kemudian kenapa saya kerja kok gak dapat pekerjaan ya? Atau begitu seterusnya dalam kehidupan ini. Padahal Allah ingatkan likaila ta'sau ala ma fatakum. Jangan kamu sedih dengan apa yang terlewat. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kamu sombong dengan apa yang kamu peroleh sekarang. Subhanallah. Jadi memang kita itu dengan memahami arti takdir terhindar daripada penyesalan, sekaligus dapat menghindar daripada kesombongan. Ya, rusaknya manusia kan dua ini ya. Ya, sukanya nyesel. Kalau berhasil sombong. Naudzubillah. Kalau nggak dapat nyesel, kalau berhasil apa? Sombong. Naudzubillah gitu. Itu tanda orang tidak paham arti takdir. Jadi, kalau orang paham arti takdir, dia mampu menghindari itu semuanya. Barakallahu fikum. 50 tahun, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Ya, itu pernyataan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ya, ciptaan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam. Makanya di dalam Al-Quran ada surat apa? Al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Pena merupakan ciptaan Allah yang pertama kali diciptakan.
Faqala lahu, kemudian Allah berfirman kepada apa? Kepada pena itu, uktub, tulis, wahai pena. Qala rabbi wa madza aktub? Tuhan, apa yang harus saya tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Tulis segala sesuatu, takdir semua ciptaanku sampai terjadinya kiamat. Jadi kapan terjadinya kiamat sudah ada ketentuan takdirnya. Ya, meskipun Rasulullah SAW ketika ditanya mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat, Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu. Mal mas'ul bi'alam minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih paham daripada yang bertanya. Rasul tidak menyebutkan karena memang beliau tidak diberitahukan kapan terjadinya kiamat. Baru ditanyakan wa ma asyratuha, apa tanda-tandanya? Nah, baru Rasulullah menjelaskan tanda-tanda hari kiamat itu. Makanya tanda-tanda hari kiamat itu ada dua macam, ada sughra, ada kubra. Tanda kiamat yang sughra kata para ulama hampir semuanya sudah terjadi. Seperti penampilan laki sama perempuan susah membedakan. Laki ini perempuan susah membedakan. Itu tanda kiamat as-sughra. Ya, orang-orang di kampung-kampung desa-desa sudah pada berebut untuk membangun bangunan. Itu tanda kiamat as-sughra. Tanda kiamat al-kubra nanti diantaranya munculnya Dajjal. Ya, terbitnya matahari dari barat, yang biasanya di timur akan terbit dari barat. Ya, dan lain sebagainya. Ada 10 tanda yang disebutkan Rasulullah dari riwayat Muslim akan terjadinya hari kiamat itu. Ikhwani wa akhwati, makanya kalau memang semuanya sudah tercatat di sisi Allah, mengapa kita harus ada penyesalan? Mengapa kemudian kita mempunyai satu sikap-sikap yang bertentangan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Karenanya saudara sekalian, paling nyaman ketika kita memahami arti qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apapun yang terjadi kita kembalikan kepada takdir Allah. Ya, sehingga tidak pernah menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain. Ya, semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya. Kita diundang pengajian. Udah jauh-jauh. Ya. Nggak nyampe. Ternyata kita lupa waktunya bukan waktu itu, minggu depan. Ya. Terus jangan terus mukul-mukulin muka. Bekok kamu ya. Enggak, ngapain? Qaddarallahu wa ma syaa. Diundang pengajian jauh-jauh ke desa, mungkin berjam-jam atau mungkin perjalanan begitu berhari-hari. Tahu-tahu nyampe sono enggak ada orang. Enggak ada orang. Qaddarallahu wa ma syaa. Nikmat. Subhanallah. Udah berusaha untuk menikah. Calon istrinya sudah cocok. Keluarganya sudah cocok. Udah tentukan hari hanya. Pas sebelum hari hanya dia ketabrak mati. Terus bengong lihat lautan, lihat apa? Ngapain? Qaddarallahu wa ma syaa, cari yang lain. Itu sudah takdir Allah. Subhanallah itu. Ya, usaha untuk supaya jadi orang kaya, ternyata ditipu, gagal. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah. Nikmat banget. Ya. Punya anak ternyata lahir cacat. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Terima sudah. Takdir Allah. Sudah berusaha untuk makan yang enak, olahraga, tahu tak? Kenapa? Stroke. Qaddarallahu nikmat. Subhanallah. Orang kalau mengerti arti takdir, hidupnya jadi nikmat. Hidupnya jadi tenang. Dia berusaha, hari ini saya harus dapat sekian puluh juta. Tahu-taunya cuma dapat 5.000. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Subhanallah. Nikmat hidupnya. Nah, ini nggak bisa cuma teori, praktekkan coba. Kita praktekkan itu. Insya Allah menjadikan kita apa? Terkendali perilaku kita. Ya, nggak banyak ngeluh. Ya, nggak banyak kemudian apa? Menyesal. Atau kalaupun berhasil menjadi orang yang congkak. Naudzubillah min dzalik. Ya,
Ikhwani barakallahu fikum, inilah yang harus kemudian kita sadari, ada takdir yang sudah menjadi ketetapan Allah. Sebelum diciptakan makhluknya 50.000 tahun. Satu. Yang kedua, namanya takdir al-umri. Takdir saat kita dilahirkan ke dunia. Ya, saat kemudian kita berada di perut ibu kita. Itu ditentukan oleh Allah. Pada saat seseorang di dalam perut ibunya mencapai umur 4 bulan. Ya. Allah menyebutkan, wallahu khalaqakum min turab. Allah menciptakan kamu berasal dari tanah. Jangan sombong kamu. Kamu berasal dari mana? Dari tanah. Ya. Innakum min Adam wa Adam min turab. Kalian berasal dari Adam. Dan Adam berasal dari tanah. Dan kita semuanya berasal dari keturunan siapa? Adam alaihissalam. Thumma min nutfah. Kemudian berubah. Kita ciptakan dari apa? Dari apa? Dari sperma. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Bahkan lebih ditekankan lagi. Kamu dulu dari tanah yang diciptakan Allah yang paling bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk dari tanah tadinya. Makanya kapan saja kita muncul daki ya, keluar daki. Jangan lupa asal usul kita itu. Kemudian Allah jadikan kita kemudian dari saripati apa? Air sperma yang hina. Makanya jangan pernah sombong. Ketika ada seorang penguasa yang berjalan dengan sombong, dengan pengawalan yang begitu luar biasa, melihat seorang ulama yang jalan sambil nunduk begitu, fulan, kamu tidak tahu siapa saya? Ini orang sombong ini. Kata ulama itu sambil melihat, saya tidak tahu siapa kamu, tapi saya tahu asal usul kamu adalah sperma yang hina, dan kamu selalu hidup membawa kotoran dalam perutmu, dan kalau kamu mati jadi bangkai. Itulah yang saya tahu dari kamu. Kalau memang begitu keadaan manusia, apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ikhwani barakallahu fikum. Tsumma min nutfah. Kemudian kamu berasal dari apa? Dari air sperma. Tsumma ja'alakum azwaja. Kemudian Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Makanya laki butuh perempuan, perempuan butuh laki. Ibarat siang dan malam. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Ya, makanya anak-anak Islam kalau udah mau lulus terus mikir kapan nikah. Kenapa? Memang dia butuh pasangan. Begitulah manusia. Allah jadikan berpasang-pasangan seperti itu. Wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi'ilmi. Tidak ada seorang yang kemudian sedang dalam keadaan hamil. Ya? Atau kemudian dia melahirkan kecuali Allah tahu itu. Bagaimana petugas kebukan Allah Maha tahu itu. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Kalaupun seseorang panjang umurnya atau pendek umurnya, semua itu sudah tercatat dalam apa? Dalam catatan Allah, dalam kitab. Ya Allah, kemarin baru makan sama saya, kok sekarang mati. Ya udah, waktunya mati ya mati. Ya, baru kemarin saya ketemu di pasar kok mati. Ya udah waktunya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan Abu Yusuf rahimahullah ketika anaknya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berkata kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada sanak familinya, tolong antarkan anak ini sampai kuburan. Saya enggak ikut ngubur karena saya tidak mau ketinggalan pelajarannya Abu Hanifah. Subhanallah. Lihat ini. Ya. Anaknya suruh ngantarkan ke kubur.
sama keluarganya, sama teman-temannya, sama tetangganya. Antarkan anak ini sampai di kuburan. Saya nggak ikut ke kuburan karena saya tidak mau ketinggalan pelajaran Abu Hanifah. Ya, ini mau pelajaran, turun, udah masuk pelajaran nih. Subhanallah. Hah? Kadang-kadang dia pas pelajaran ngantuk tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat nih, hatta anaknya meninggal, nggak mau kelewatan pelajaran dari gurunya. Coba itu, luar biasa. Ikhwani barakallahu fikum. Makanya mau umur panjang, mau umur pendek, kalau sudah waktunya lewat. Ada cerita. Mungkin Israiliyat. Malaikatul Maut sedang datang mengunjungi Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman sedang berada dengan beberapa pengikutnya. Kemudian malaikat itu berpenampilan seperti orang biasa. Ketika bicara sama Nabi Sulaiman, si malaikat ini ngelihatnya satu orang itu aja. Dia liatin aja itu orang. Sampai selesai ngomong dia pergi. Nabi Sulaiman ngomong, tahu nggak kalian siapa tadi dia? Nggak tahu. Dia itu malaikat pencabut nyawa, malaikatul maut. Ya Allah, tadi ngeliat saya terus dia, katanya. Si anak muda bilang, ya Nabi Sulaiman, dia ngeliat saya terus. Saya jadi takut. Tolong dong, suruh angin membawa saya ke negeri yang paling jauh di dunia ini, supaya menghindari perhatian si malaikatul maut. Wahai angin, antarkan lelaki ini ke tempat yang paling jauh di dunia ini. Wush, dibawa angin. Tiba-tiba nyampe di situ, malaikat maut sudah di situ nungguin. Ya Allah, ketemu lagi. Kata malaikatul maut, saya heran. Wong saya disuruh Allah nyabut di tempat ini, kok kamu masih ada di situ? Subhanallah sekali. Kalau sudah waktunya, sudah nggak bisa apa? Itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhdimun. Kalau datang waktunya tidak bisa diundur maupun dia apa? Dimajukan. Wassalam sudah. Ya, makanya penyesalan itu semua enggak ada gunanya. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Perhatikan itu. Selalu katakan itu ketetapan Allah SWT. Tidak ada yang bisa merubah. Itu kehendak Allah SWT. Ikhwani barakallahu fikum. Allah menyebutkan inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Tuhanmu itu sangat luas ampunannya. Wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah Maha tahu tentang kamu saat kamu dilahirkan dari bumi ini. Ketika kamu kemudian berada dalam janin ibumu itu dan kamu belum tahu apa-apa. Allah Maha tahu itu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yauman. Ketika seorang diciptakan oleh Allah di perut ibunya selama 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia berkerantungan di rahim ibu itu seperti itu. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Selama 40 hari bergantungan, selama 40 hari berikutnya dia menjadi apa? Kumpalan daging. Tsumma yursalul maliku fayanfukhu fihi ruh. Ya, kemudian malaikat datang untuk meniupkan nyawa pada anak itu, pada bayi itu. Jadi berapa bulan tadi? 40. Berapa? 120. Ya, 3 kali 4 berapa? 120. Jadi memang selama 4 bulan itulah kemudian ditentukannya peniupan pertama ruh bagi orang itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian ditetapkanlah bagi anak itu pada 4 bagian ketetapan baginya, yaitu bikat birizki. Dicatatlah tentang rizkinya. Ya. Makanya kamu mau mati-matian kayak apa, enggak akan lebih daripada ketentuan takdir yang sudah ditetapkan untukmu, rizkimu itu. Ya, enggak akan bertambah maupun berkurang. Makanya ketika Imam Hasan al-Basri orangnya tenang,
Dan orangnya sangat wibawa. Ketika ditanya, wahai imam, apa rahasia yang menyebabkan anda itu kok tenang dalam hidup? Kata Imam Hasan al-Basri, rezekiku sudah ditentukan oleh Allah, nggak mungkin jatuh ke tangan kamu. Ngapain saya bingung? Hah? Ini kalau temannya dapat duit peradang dia, kalau temannya maju gelisah dia. Ngapain? Rezekimu nggak akan jatuh ke tangan orang lain. Ya, subhanallah itu. Dan itu bisa kita rasakan dalam hidup kita itu kan. Dan banyak kehidupan kita di luar rancangan kita semua kan. Kita akan begini, kejadian begini. Man proposes, God disposes. Allah, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Begitu kenyataannya. Hasilnya ternyata tidak jarang berbeda dengan keinginan kita. Kehendak Allah SWT. Nah, karenanya sekalian catatkan rezekinya. Ya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Sampai kapan kamu bakal mati? Ada ketentuannya. Wa amalihi, dan perbuatannya. Jangan kamu menganggap kamu itu hebat karena perilaku kamu, karena keberhasilan. Kamu tidak. Itu merupakan ketetapan Allah SWT. Wa syaqiyyun au sa'id. Apakah dia termasuk orang yang celaka ataupun menjadi orang yang bahagia? Itu ilmu Allah, kita nggak pernah tahu. Kapan tahunya? Ketika sudah terjadi. Nah, ini namanya qadha, ketika terjadi namanya apa? Takdir. Makanya sekalian, kembali bagaimana kita menyikapi takdir, dan untuk itu Allah telah berikan 3 potensi pada diri kita. Potensi ruh yang diberikan bagus sampai lahirnya kita di dunia. Ketika kita lahir, kita diberikan potensi fitrah. Ya, fitrah manusia, dia dalam kebenaran, dia dalam kebaikan. Tergantung orang tuanya, apakah akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Lingkungan akan menentukan perkembangan anak itu. Kemudian ketika akal, diberikan akal yang waras. Makanya orang yang akalnya nggak waras, gugur syariat Islam buatnya. Orang yang pekon, gugur syariat buatnya, karena akalnya nggak berfungsi. Dengan akal ini yang keempat Allah turunkan syariatnya, Al-Quran dan Sunnah. Kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Ini merupakan satu bentuk, nggak apa-apa. Kadang-kadang televisi perlu yang seperti ini. Jadi asli. Nah, barakallahu fikum sekalian, apa yang terjadi bahwa ya. Jazakallahu khair. Ikhwan barakallahu fikum, makanya apa yang terjadilah itu sesemua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, tinggal bagaimana kita supaya mengawal kondisi kita supaya selalu dalam ketentuan syariat. Kalau ketentuan kauni, kita nggak punya kewenangan lagi. Makanya merubah wajah yang sudah jadi ketetapan Allah menjadi apa? Dosa. Karena itu ketentuan Allah SWT. Kecuali kalau cacat, boleh dirubah supaya tidak cacat. Tapi kalau sudah utuh, jangan merubah. Karena itu merupakan dosa besar. Ketentuan Allah SWT. Begitu pula berkaitan dengan syariat ini. Ketentuan syariat ini yang menjadi kewajiban kita. Dengan fitrah kita, dengan akal kita, dengan petunjuk itu harusnya kita benar sekalian. Tetapi ternyata banyak orang nggak benar. Ngakunya muslim tapi nggak sholat. Ngakunya muslim tapi malas sholatnya. Ngakunya muslim tapi sholatnya bolong-bolong. Ngakunya muslim tapi kemudian korupsi. Ngakunya muslim tapi dia berzina. Begitu seterusnya perilaku-perilaku menyimpang dari kalangan orang Islam. Yang ternyata itu, mengapa itu terjadi? Karena manusia itu mengikuti hawa nafsunya. Karena manusia itu mengikuti jalannya syaitan. Karena manusia terbawa oleh lingkungan yang keliru. Makanya kita harus kendalikan diri kita supaya kita berada betul di atas garis yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, namanya at-takdir al-hauli. Ketetapan Allah yang bersifat tahunan. Ya, setiap tahun ada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam catatannya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat apa? Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amra min indina inna kunna mursilin. Surat Ad-Dukhan ayat 4 dan yang kelima, Allah telah menetapkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam yang diberkahi. Dan Allah lah yang telah memberikan peringatan semua itu. Pada saat itulah kemudian ketetapan semua urusan ditetapkan oleh Allah yang maha bijak,
yang urusan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah mengutus utusannya untuk meningkatkan manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yuktabu min ummil kitab fi lailatul qadri ma yakunu fi sanati min maut wa hayatin wa rizqin wa matarin hatta al-hujjaj yuqalu yahujju fulan wa yahujju fulan. Ya. Karena kita ketika turun Al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kemudian apa? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr ini kata Ibnu Abbas, ketetapan ditetapkan oleh Allah kepada manusia dalam tahunannya. Pada setahun itulah ditetapkan kematian seseorang, kehidupan seseorang, rezeki seseorang, terjadi hujan atau tidak hujan, sampai orang berangkat haji tidak haji, sudah ada ketentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan catatan apa? Tahunan, ya. Begitu kata Ibnu Abbas sebagaimana riwayat At-Tabari di dalam tafsirnya dan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ikhwani barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, yang terakhir, takdir yang kaitannya dicatat setiap hari. Ya, apa yang terjadi setiap hari merupakan catatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 29, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya, Allah bertanya kepada segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, dan Dia yang maha segala-galanya pada setiap hari berada dalam kesibukannya. Karenanya saudara sekalian, para salafus saleh menyebutkan ini adalah merupakan catatan yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan ini setiap hari, yang merupakan bagian ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, dengan demikian saudara sekalian, ketetapan Allah ini sifatnya ilmu Allah. Kita tidak pernah tahu. Ketika kemudian ilmu Allah yang diketahui oleh Allah dalam catatannya di Lauhul Mahfuz, saat terjadi baru kita tahu. Tetapi yang perlu diketahui, kejadian yang kita alami ada dua. Ada kejadian kebaikan, ada kejadian apa? Keburukan. Ya. Catatan itu ada si Allah, tetapi Allah tidak pernah menyuruh kita kepada keburukan. Kamu berzina, kamu korupsi, enggak ada. Loh, kok ada catatan seseorang korupsi, seseorang berzina? Ada catatannya dan terjadi betul orang itu korupsi, orang itu berzina. Itu terjadi mengapa? Kalau kebaikan jelas. Kalau kebaikan jelas karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat, kamu haji, kamu berbakti kepada orang tuamu. Semua ketetapan kebaikan ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya. Makanya di dalam syariat Allah tidak pernah menyuruh keburukan. Ketika terjadi keburukan, itu ulahnya siapa? Allah tidak menyuruh kita berbuat buruk. Allah tidak pernah menyuruh kita berbuat buruk. Tapi ketika seseorang berbuat buruk, itu ulahnya siapa? Ulahnya manusia itu sendiri. Makanya dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah mengapa dia korupsi, mengapa dia berzina, mengapa dia durhaka sama orang tuanya, mengapa dia bunuh diri, karena perilaku orang itu sendiri. Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 23, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang kamu peroleh dalam kebaikan-kebaikan itu berasal dari Allah. Karena Allah suka dengan kebaikan. Dan Allah menyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Wa habbaba ilaikumul iman. Allah munculkan dalam diri orang mukmin itu suka dalam keimanan, suka dalam kebaikan, suka dalam ketaatan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah tanamkan dalam diri orang mukmin itu benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Ternyata ada orang yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan tercela itu. Salah siapa? Salah dirinya sendiri. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 23, "Wa ma asabaka min sayyi'atin wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Kalau terjadi keburukan dalam dirimu, itu terjadi karena kamu sendiri. Kenapa? Itu perbuatan kita sekali. Atas dasar ini, para salafus saleh itu mereka selalu mengevaluasi. Mengapa kok istriku membangkang sama aku?
Mereka selalu mengoreksi, bisa jadi karena ada dosa antara aku dengan Allah. Terjadilah pembangkangan terhadap dia dari istrinya. Terjadi pembangkangan dari anaknya. Terjadi pembangkangan dari pegawainya. Terjadi pembangkangan dari kawan-kawannya. Dia selalu mengoreksi ini. Sampai ketika kemudian kudanya larat. Mengapa kudaku yang biasa nurut sekarang larat? Dia koreksi. Jangan-jangan ada dosa antara aku dengan Allah SWT. Seperti itu sekali. Luar biasa. Sudahkah kita punya perasaan seperti itu? Yang ada pada kita suka nyalahkan orang lain. Ya, dasar kamu istri tidak taat sama suami. Dasar kamu begini, kamu begitu. Yang disalahkan orang lain. Ya, anaknya pun diomelin begini begitu. Coba koreksi dirimu. Selain sekaligus kamu koreksi perilaku yang orang lain. Mungkin istrimu melanggar syariat, kamu luruskan. Tapi itu ada kesalahan juga pada dirimu. Anakmu enggak benar, kamu luruskan. Tapi kamu koreksi, mengapa itu terjadi dengan anakmu? Harus begitu terus menerus. Jadi ada evaluasi dalam diri kita untuk selalu menjaga hubungan kita dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Ikhwan barakallahu fikum, makanya saudara sekalian, jangan pernah kita menyalahkan Allah. Mengapa saya miskin? Memang Allah takdirkan saya miskin. Enggak begitu. Itu catatan Allah. Tapi Allah menyuruh kamu supaya berzakat. Ya, kamu sholat, kamu tunaikan zakat, itu perintah Allah. Kalau kamu kemudian tidak menunaikan zakat karena kamu miskin, ya salah kamu sendiri. Kenapa kamu enggak sungguh-sungguh bekerjanya? Begitu seterusnya. Ikhwan barakallahu fikum, makanya kalau ada yang buruk dengan kita, salahkan diri kita sendiri. Karena Allah tidak pernah menyuruh keburukan. Ya, kalau ada kebaikan dari kita, jangan lupa di situ ada karunia Allah SWT kepada kita. Sehingga karenanya dengan pemahaman itu kita akan berusaha untuk selalu dalam kebaikan-kebaikan dan menghindari segala bentuk keburukan. Ikhwan barakallahu fikum, makanya lebih lanjut lagi akan banyak sekali penjelasan-penjelasan terkait dengan takdir ini. Paling tidak kita bisa memahami semua itu berdasarkan dari ketentuan syariat Allah SWT, berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW, dan kemudian praktek para salafus saleh, dan kita bisa merasakan dalam kehidupan kita ya betapa arti penting yakin dengan takdir Allah SWT. Makanya Rasulullah menyebutkan begini, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, masing-masing punya kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Kamu harus bersungguh-sungguh untuk mencapai yang bermanfaat buat kamu. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Sungguh-sungguhlah itu. Sungguh-sungguh mencari ilmu, sungguh-sungguh mencari harta, sungguh-sungguh mencari istri yang salihah, sungguh-sungguh untuk mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh, sungguh-sungguh dalam hidup yang manfaat buat kamu, dunia kamu maupun akhirat kamu. Begitu Nabi mengingatkan. Ihris ma yanfa'uk. Ihris ala manfa'uk. Kemudian wasta'in billah wala ta'jaz. Tetapi jangan lupa kamu minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berniat bulat untuk menghafalkan Al-Quran. Kuatkan diriku ya Allah. Kuatkan semangatku ya Allah. Berikan kesempatan kepadaku ya Allah, guru dan lingkungan yang mendorong aku untuk cepat menghafalkan Quran ya Allah. Jangan lupa minta pertolongan sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam semua hal. Wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan pernah melemah. Aduh, sekian lama belajar ngapalin Quran nggak hafal-hafal ya, ini melemah, godaan setan, hati-hati. Ya, ini sih al-Islam terlalu terbuka, banyak perempuan masuk, nggak pakai jilbab, habis kelihatan bikin lupa hafalan Qurannya. Jangan salahkan kamunya sendiri yang masalah. Seperti itu saudara sekalian. Ya, wala ta'jaz, jangan melemah, lawan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ketika merasakan goncangan dalam hafalan beliau rahimahullah, dia datang kepada gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi farsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, ketika aku menyerukan kepada guruku, menyampaikan kepada guruku tentang buruknya hafalanku, maka guruku mengatakan apa? Tinggalkan maksiat, karena maksiat itulah yang menjadikan orang itu mudah lupa. Karena ini cahaya Allah, Al-Quran ini cahaya Allah. Tidak diberikan kecuali kepada mereka yang apa? Yang bersih, apa? Kalbunya dari segala dosa macam itu. Nah, barakallahu fikum, makanya sekalian kita
yakin, usaha keras dan minta pertolongan kepada Allah. Jangan melemah. Ya, kalaupun sekarang miskin, berusaha, insya Allah Allah akan berikan kemudahan rezeki. Saya akan berhasil supaya bisa haji, supaya bisa kemudian membantu orang lain, seterusnya begitu. Wala ta'ajaz, jangan melemah. Ya, itu adalah prinsip yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada la kada kana kada wa kada. Jangan kemudian kamu kalau sudah terjadi sesuatu, coba tadi kalau begini ya, pasti akan begini. Coba kalau begini ya akan begini. Ini membuka pintu penyesalan. Disitulah masuk syaitan. Ya, coba dulu saya nikah sama yang itu ya, bukan yang ini ya. Ya, terus ngomong saya nyesel kawin sama kamu. Sama istrinya ngomong gitu. Padahal tadinya saya mau nikah yang itu tuh. Coba kalau saya dapat yang itu, nggak kayak kamu. Wah, itu. Ini sudah apa? Menjadi apa? Penyesalan. Itu sudah pintu syaitan. Itulah timbulnya pertikaian, keributan dari omong-omongan seperti itu. Ya. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua ini takdir Allah, apa dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Fa innal lau taftahu amal syaitan, karena kalau itu membuka pintu syaitan, ya. Hadis ini saya riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Ikhwani barakallahu fikum, makanya Allah ingatkan kepada kita, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ya, apapun yang terjadi tidak terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya, sehingga karenanya ikhwani barakallahu fikum, yang penting bagaimana kita memaknai semua ini dengan takdir Allah ini supaya kemudian kita menjadi lebih baik, supaya kita menjadi lebih nyaman, hidup ini lebih tentram karena kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah akan merasakan pentingnya doa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah supaya selalu sukses dalam hidup ini. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Kalau kita membahas tentang ini panjang akan lebar sekali, terutama dari pernyataan para salafus saleh rahimahumullah, wa kana amrullahi qadara maqdura, semua terjadi tidak lepas daripada takdir Allah SWT. Itulah pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Ibnu Abbas mengatakan al-ajzu wal kaisu minal qadar. Kalau ada orang yang pintar, ada orang yang bego, jangan menyesali itu. Itu semua kehendak dari Allah. Tinggal bagaimana kita menggunakan potensi yang ada untuk sesuatu yang maksimal, ya. Barakallahu fikum sekalian, adapun ada 4 macam ya tahapan terjadinya takdir itu, sekedar untuk kita ketahui. Yang pertama adalah al-ilm, pengetahuan yang itu menjadi milik Allah SWT terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan alam semesta ini, termasuk di antaranya manusia. Innallaha bikulli syai'in alimah, karena Allah Maha tahu tentang segala sesuatu. Jadi itu takdir didasarkan kepada ilmu Allah SWT. Ya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, sungguh Allah Maha tahu dan dialah terhadap apa yang diciptakan, dan dialah yang Maha latif, ya, yang Maha mengetahui segala rahasia, dan khabir, Maha tahu tentang apa yang terjadi dengan manusia. Karenanya saudara sekalian, kalau kemudian kita sadar pengetahuan Allah yang luas seperti itu, ya, dalam diskusi itu kadang-kadang Allah menciptakan manusia miskin, memang pantasnya dia miskin. Allah jadikan seseorang itu kaya, memang pantasnya dia kaya. Atau Allah jadikan seorang itu sehat, karena Allah menghendaki seperti itu. Allah tahu tentang orang itu. Atau menjadikan dia sakit-sakitan, Allah tahu tentang orang itu. Ya, makanya masing-masing menerima itu atas takdir Allah. Kemudian tinggal bagaimana dia kemudian memperbaiki kalau itu tidak menguntungkan baginya, atau kemudian kalau itu menguntungkan baginya dia semuanya lebih bersyukur. Jadi intinya supaya lahir rasa sabar dan lahir rasa syukur. Jangan ada penyesalan, juga jangan ada sifat sombong. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah, yang merupakan catatan. Tadi catatan oleh Allah sebelum diciptakannya ciptaannya sebanyak 50.000 tahun. Ya, itulah catatan-catatan. Ya, yang tadi sudah kita sebutkan, alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Ya, segala sesuatu yang kecil maupun besar sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
Sampai Rasulullah mengatakan ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar. Tidaklah seseorang dari kalian kecuali sudah ditetapkan tempat duduknya di api neraka. Au minal jannah, atau tempat duduknya di api apa? Di surga. Ya, sudah ketetapan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ya, makanya tinggal bagaimana kemudian kita menyikapi hidup ini supaya tidak lepas daripada ketentuan Allah SWT, sehingga makanya wajib kita mengikuti syariat Allah. Ya, wajib kita mengikuti syariat Allah supaya kita hidupnya benar. Jangan sampai mengarah kepada kenyataan hidup yang salah. Nah, barakallahu fikum, tentunya sudah kita pahami tentang irada kauniyah dan irada syariah. Ketetapan Allah yang bersifat kauni yang tidak bisa dirubah, dan ketetapan Allah bersifat syar'i tergantung daripada ketentuan syariat itu dan sejauh mana kita menjalankannya. Nah, barakallahu fikum saudara sekalian, itu adalah bagian yang kedua dari kehendak Allah SWT yang sudah ditetapkan. Kemudian ketiga adalah masyiah. Kehendak Allah yang bersifat masyiah, ya. Masyiah ini berkaitan dengan kauniyah dan syariah tadi itu, ya, untuk menjadikan kita mengikuti kehendak Allah supaya kita menjadi orang yang benar, ya. Ikhwan barakallahu fikum, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Allah mengendaki kepada kita buruk maupun baik, manfaat itu kembali kepada Allah, ya. Makanya wa anallahu yahdi may yurid. Allah akan memberikan kehendak kepada yang Dia kehendaki. Ada ungkapan penting yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Muhammad, ya. Innallaha a'tad dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Allah memberikan dunia kepada yang Dia cintai maupun yang Dia benci. Orang kafir dikasih dunia, orang mukmin dikasih dunia. Siapa yang sungguh-sungguh Allah berikan dia. Tetapi kata Rasulullah, innallaha la yu'til dina illa liman ahab. Tetapi urusan agama tidak akan diberikan oleh Allah kecuali yang Dia cintai. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah mengendaki kebaikan sama orang itu, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendalami agama ini. Ya, makanya semakin bagus pendalaman agama kita, semakin baguslah kualitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sekalian, ini adalah bagian yang Yang ketiga. Adapun yang keempat adalah al-khalq. Bentuknya ciptaan. Ya, kemudian ciptakanlah kita dalam kehidupan ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Dengan dasar ini ada orang yang berpendapat begini, atau kemudian berkata begini, ya saya rusak begini, saya jadi tukang zina begini, saya jadi koruptor begini, ini kan kehendak Allah. Hah? Ada orang yang menggunakan takdir untuk membenarkan perbuatan buruk dia. Kan Allah bilang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas ini istidlal yang keliru. Ya, karena Allah tidak pernah menyuruh manusia untuk berbuat berbuat buruk, berbuat jahat. Tetapi sungguh keburukan dan kejahatan itu berasal dari manusia itu sendiri. Tetapi saudara sekalian, ketika seseorang berhasil, ya, seorang kemudian menjadi kaya, seorang kemudian menjadi sukses dalam hidupnya, ya, dari mana dia sukses itu? Oh, ini usaha saya sukses karena saya bekerja mati-matian, karena ilmu saya, karena tenaga saya, karena duit saya berhasil. Ya, nah, orang seperti ini lupa kalau seandainya dia tanpa diberikan oleh Allah dua hal, dia nggak akan bisa melakukan semua itu. Apa dua hal itu? Pertama, kemauan. Ya? Kemauan dalam diri manusia, saya memilih ini, saya memilih ini. Banyak pilihan bisnis. Ya, ada properti, ada transportasi, ada jasa-jasa yang lainnya, ada kemudian produksi. Kemudian seseorang milih masuk di dunia properti, dia usaha di situ. Kemudian dia berhasil. Apakah dia berhasil tanpa kehendak? Yang menciptakan kehendak dalam diri orang itu siapa? Allah. Ini diingkari sama orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya keberhasilan Anda tidak terlepas daripada kehendak Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kehendak yang dalam diri Anda itu.
Yang kedua, Allah menciptakan potensi pada diri Anda. Sehingga Anda punya kekuatan, Anda bergerak, Anda punya kemauan, punya kemampuan untuk menjalankan proyek itu. Dan ini diingkari oleh orang ini. Karena dia berasa berhasil, seakan-akan berhasil tanpa kekuatan yang berasal dari Allah itu. Mungkin enggak itu? Mustahil. Makanya keberhasilan seseorang tidak terlepas daripada kehendak Allah SWT. Tidak terlepas daripada potensi yang Allah berikan pada orang itu. Sehingga jangan kalian sombong karena kalian merasa berhasil dengan diri sendiri. Itulah yang terjadi dengan Qarun. Ketika mengatakan inni utituhu ala ilmin indi, semua keberhasilan sehingga aku punya kekayaan banyak ini semua karena ilmu yang aku miliki. Dia ingkar sama Allah. Dia ingkar kepada karunia Allah. Kemudian Allah tenggelamkan dia dengan kekayaannya ke dalam bumi sekalian. Mana yang namanya Qarun itu? Selesai. Jangan kita ingkar kepada Allah. Sesungguhnya keberhasilan kita tidak lepas daripada apa? Ketetapan Allah SWT yang telah menciptakan niat dalam diri kita dan telah memberikan potensi kemampuan pada diri kita sehingga kita bisa banyak melakukan hal seperti itu. Ikhwani barakallahu fikum, dengan kita menyadari ini maka kita menjadi paham arti daripada takdir Allah baik dan buruknya. Sesungguhnya inilah yang menjadi keyakinan dalam diri seorang mukmin sehingga kemudian kita dapat menghargai, dapat memahami arti daripada nilai hidup ini, ya, tidak akan lepas daripada kebesaran Allah SWT. Makanya seorang yang akan benar hidupnya bila kemudian dia membesarkan Allah, dia kemudian mengakui kesempurnaan Allah, dia mengakui keagungan Allah, dia kemudian bergantung kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah, hidupnya untuk Allah. Kemudian dia nyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa salatku, ibadah, kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Inilah orang yang tahu arti daripada makna takdir Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk dapat menjalankan hidup ini sesuai dengan ketentuannya Allah SWT. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Wa nastaghfirullah min kulli dhanbin 'adzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi amin. Maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.